Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penilaian M3 akan menjelaskan tentang makalah kita yang berjudul Penerapan Teknologi Silase sebagai Upaya Peningkatan Sinergisme Antara Peternakan Sapi Potong dan Pertanian Jagung di Gorontalo. Berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok M3. Assalamualaikum, nama saya Nindya Amelia Zalfa akan menjelaskan tentang materi jagung. Jagung merupakan salah satu komoditas serealia yang berperan strategis dan memiliki peluang untuk dikembangkan, memiliki kandungan utama berupa karbohidrat dan juga protein yang cukup tinggi setelah beras. Hampir semua bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan seperti batang dan daun. Tanaman yang masih muda dapat digunakan sebagai pakan ternak. Tanaman yang telah dipanen dapat digunakan untuk pembuatan pakan ataupun pupuk organik. Saya Michael Abdan Purnomo dan saya akan menjelaskan mengenai limbah jagung. Limbah jagung merupakan hijauan yang tersisa setelah pemanenan pada jagung. Limbah jagung pada umumnya terbagi menjadi yang pertama tepung jagung. Tepung jagung merupakan keseluruhan bagian dari tanaman jagung yang meliputi batang, daun, dan juga buah jagung. Yang kedua ada jerami jagung. Jerami jagung merupakan bagian pada batang dan juga daun yang sudah mengering ketika tongkol dicabut. Yang ketiga ada kulit buah. Kulit buah merupakan kulit dari buah jagung yang biasanya langsung dibuang. Yang keempat ada tongkol jagung. Tongkol jagung merupakan bagian dari buah jagung yang sudah tidak ada bijinya. Saya Aksauri Hana Malis akan menjelaskan mengenai silase pada limbah tongkol jagung. Silase merupakan jenis bahan pakan hijauan yang telah mengalami proses pengawetan dan disimpan dalam wadah kedap udara, biasanya menggunakan silo dan terfermentasi dalam keadaan anaerob. Untuk pembuatan silase yang dilakukan pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua, dilakukan pengeringan limbah tongkol jagung di bawah sinar matahari selama 2-3 hari hingga kadar air berkurang 40%. Kemudian dicacah menjadi partikel yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam silo. Kemudian ditambahkan molasses atau starter untuk menurunkan pH silase. Kemudian dipadatkan pada silo hingga tidak ada udara lagi. Kemudian dilakukan penyimpanan selama 3 minggu. Saya Aryani Puspitasari yang akan menjelaskan tentang materi hay. Hay ini adalah pakan hijauan ternak berupa rumput-rumputan atau leguminosa yang telah dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 20 hingga 30%. Nah, untuk pembuatan hay dari tanaman jagung sendiri, yakni langkah-langkahnya diawali dengan menyiapkan sisa panen jagung, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Nah, sisa panen yang telah dikeringkan tersebut akan dijadikan satu hingga berbentuk seperti gelendong. Kemudian dibungkus plastik dan setelah beberapa hari maka akan diberikan kepada ternak sebagai pakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Alfiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses fermentasi pada tongkol jagung. Fermentasi adalah suatu proses enzimatik secara anaerob oleh mikroorganisme yang berasal dari senyawa organik kompleks menjadi produk organik yang lebih sederhana. Untuk proses fermentasi pada tongkol jagung, yang pertama sebelum dilakukannya proses fermentasi, tongkol jagung dihancurkan terlebih dahulu. Baru kemudian tongkol dicampurkan dengan jamur trichoderma dan dibiarkan selama 4-7 hari dalam suatu tempat tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Abid Ramadan, NIM 195050100111110. Pengaruh pemberian pakan limbah pertanian jagung kepada sapi potong dapat pBH 0,46 sampai 0,70 kg per hari. Kandungan NDF lebih tinggi dapat menyebabkan menurunnya konsumsi kering silase jagung. Untuk silase jagung sendiri meningkatkan konsumsi hijauan 1,5 kg per hari, pBH 0,23 kg per hari, dan berat karkas 12 kg.